Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Aisyah Kurniawati, Samsianida Kewa Are, dan Pintar Nur Rahmawati, mahasiswa pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2018, akan menjelaskan terkait hakikat, paradigma, perspektif, pendekatan, teori, dan asumsi dari sosiologi pendidikan. Sebelum kami masuk ke dalam materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kemudian, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu diharapkan pendengar memahami tentang hakikat, paradigma, perspektif, pendekatan, teori, dan asumsi dari sosiologi pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Kemudian, terdapat objek penelitian dari sosiologi pendidikan itu sendiri, yaitu adalah tingkah laku sosial, yaitu tingkah laku manusia dan institusi sosial yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Selain objek penelitian, di dalam sosiologi pendidikan terdapat juga tujuan untuk mempelajari subdisiplin ini, yaitu terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, dengan mempelajari sosiologi pendidikan, kita dapat menganalisis proses sosialisasi, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat, menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Kemudian kita dapat membantu memecahkan masalah-masalah sosial di dunia pendidikan itu sendiri. Dan saya akan menjelaskan tentang paradigma di dalam sosiologi pendidikan. Sebelum membahas paradigma dari sosiologi pendidikan, kita harus memahami paradigma itu sendiri. Menurut Robert Frederick mengartikan paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari. Kemudian menurut Ritzar, ia memetakan paradigma sosiologi ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu fakta sosial, yang kedua definisi sosial, dan yang ketiga yaitu tingkah laku sosial. Paradigma-paradigma ini digunakan oleh para sosiolog dalam melihat serta menganalisis berbagai permasalahan di dalam dunia pendidikan. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga paradigma tersebut. Yang pertama yaitu perspektif struktural fungsional. Asumsi utama dari perspektif struktural fungsional ini adalah perspektif ini melihat bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat subsistem. Kemudian yang kedua yaitu perspektif konflik. Perspektif konflik menekankan adanya perbedaan pada diri individu dalam mendukung suatu sistem sosial. Kemudian menurut perspektif ini, masyarakat itu terdiri atas individu-individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan yang terbatas. Kemudian yang ketiga yaitu perspektif interaksionisme simbolik. Asumsi dari perspektif interaksionisme simbolik ini yaitu masyarakat terdiri atas individu yang mengalami proses sosialisasi dan eksistensi serta strukturnya nampak dan terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung di antara individu-individu dalam masyarakat tersebut. Di dalam perspektif ini, interaksi sosial merupakan bagian yang paling penting di dalam suatu masyarakat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai perspektif sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan memiliki perspektif yang beragam, sejalan dengan keragaman yang terjadi dalam perspektif kajian sosiologi pada umumnya. Juga memahami pembagian perspektif sosiologi pendidikan yang berorientasi makro dan mikro dengan sejumlah teori yang berpayung di dalam perspektifnya. Dalam pembagian perspektif sosiologi pendidikan akan diperlihatkan perbedaan sosiologi pendidikan yang berorientasi pada dimensi kajian makro dan dimensi kajian mikro.
Selain itu, dipaparkan pula teori fungsional struktural, teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan sosiologi pendidikan. Untuk yang pertama adalah pendekatan individu. Individu merupakan bagian dari kelompok atau masyarakat, dengan kata lain bahwa individu merupakan pembentuk kelompok. Pendekatan individu adalah pendekatan yang memperhatikan faktor individu secara utuh, meliputi watak, intelijensi, psikologi, dan kemampuan psikomotorik. Untuk pendekatan kedua adalah pendekatan sosial. Pendekatan sosial yaitu pendekatan yang memperhatikan faktor lingkungan sebagai lingkungan tinggal individu dalam perkembangannya. Titik pangkal dari approach sosial ialah masyarakat dengan berbagai lembaganya, kelompok-kelompok dengan berbagai aktivitas. Untuk selanjutnya ada pendekatan interaksi. Pendekatan interaksi yaitu pendekatan dengan memperhatikan pola hubungan antara individu dalam lingkungannya. Di dalam pendekatan interaksional, kita memperhatikan faktor-faktor individu dan sosial, di mana individu dan masyarakat saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat. Jadi, perlu kita sadari juga bahwa semua pendekatan ini tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan semua pendekatan untuk menghasilkan analisis yang lebih empiris dan sempurna. Selanjutnya, kita di sini akan membahas mengenai teori-teori dan asumsi dalam sosiologi pendidikan. Antara lain yaitu ada teori struktural fungsional, kemudian ada teori konflik, dan teori interaksionisme simbolik. Teori struktural fungsional. Penganut teori atau pemikir dari teori ini salah satunya yaitu Talcott Parsons. Talcott Parsons menjelaskan bahwa masyarakat itu merupakan suatu sistem yang dapat diibaratkan sebagai tubuh manusia, di mana dalam tubuh tersebut terdapat jaringan-jaringan yang saling berkaitan dan memiliki perannya masing-masing. Asumsi dasar dari teori struktural fungsional ini yaitu setiap struktur dalam sosial fungsional terhadap yang lainnya. Jadi, sebaliknya, apabila tidak fungsional, maka struktur sosial tersebut akan menghilang dengan sendirinya, bahkan tidak ada. Dalam kaitannya dengan pendidikan, maka Talcott Parsons mempunyai pandangan terhadap fungsi dari sekolah. Fungsinya yaitu yang pertama, sekolah sebagai sarana sosialisasi. Yang kedua, sekolah sebagai seleksi dan alokasi. Dan yang ketiga, sekolah memberikan kesamaan kesempatan. Yang pertama, sekolah sebagai sarana sosialisasi. Jadi, sekolah memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara membuka wawasan baru terhadap dunia luar. Dan kemudian yang kedua yaitu sekolah memberikan sosialisasi tentang mindset. Sesuatu yang diperoleh itu bukan berasal dari hubungan darah atau kerabat, akan tetapi berasal dari prestasi yang dimiliki. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sekolah sebagai alokasi dan seleksi. Jadi di mana sekolah harus memberikan motivasi prestasi terhadap peserta didik agar siap dalam mencari pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu teori konflik. Dalam teori konflik ini dijelaskan bahwa masyarakat itu terdiri dari kelompok-kelompok dan golongan yang berbeda kepentingan. Kemudian Karl Marx juga menjelaskan bahwa kepemilikan sarana produksi dapat dikatakan sebagai unsur pemisah dalam suatu masyarakat. Jadi, pada abad ke-19 di Eropa, masyarakat itu terdiri dari kelompok borjuis dan kelompok proletar. Borjuis itu masyarakat yang memiliki modal, sedangkan proletar adalah masyarakat pekerja miskin. Nah, kemudian asumsi dasar dari teori ini yaitu karena adanya class struggle yang terjadi pada kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, di mana hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Teori konflik dalam sosiologi pendidikan memiliki fokus investigasi pada bagaimana institusi pendidikan berkontribusi pada
reproduksi hierarki dan kesenjangan sosial dalam suatu masyarakat. Nah, kemudian pendekatan ini berawal dari melihat adanya institusi pendidikan seperti universitas atau sekolah merefleksikan hierarki berdasarkan gender, ras, atau kelas tertentu. Misalnya, bagaimana mahasiswa yang memiliki kelas, gender, atau ras tertentu memiliki potensi lebih unggul dan lebih tinggi untuk menjadi seorang manajer atau kepala atau pemimpin yang lainnya dibandingkan dengan mahasiswa yang lain. Kemudian, teori yang ketiga yaitu interaksionisme simbolik. Inti dari teori ini adalah individu. Individu merupakan hal penting dalam konsep sosiologi. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa individu merupakan objek yang dapat ditelaah dan dikaji secara langsung melalui interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Penganut dari teori ini yaitu ada Charles Harter Colley dan Herbert Mead. Mereka memusatkan perhatiannya pada interaksi yang terjadi pada individu maupun kelompok. Kemudian, mereka juga menemukan bahwa adanya simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi. Nah, simbol tersebut berupa tanda-tanda, kemudian isyarat atau kata-kata tertentu. Teori interaksionisme simbolik dalam sosiologi pendidikan memfokuskan pada proses interaksi yang terjadi dalam institusi pendidikan itu sendiri, yaitu contohnya antara guru dengan peserta didik. Guru dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan transformasi pengetahuan, sedangkan peserta didik adalah penerima informasi. Untuk mengetahui keberhasilan peserta didik, maka guru harus melakukan sebuah penilaian. Oleh karena itu, interaksi secara langsung ini dapat dijadikan sebagai proses penilaian karena berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.